Akhirnya kita menuju babak semifinal antara Takamiya Gaoka melawan raja terakhir yaitu Shishido. Setelah semua para pemain dari kedua tim memasuki lapangan, di sini Pak Yuto memberi perintah bahwa kita akan memulai dengan Kokoro dan Bukoro atau Buki akan dipakai nanti. Alasannya sih Pak Yuto ngasih tahu Shishido biasanya menilai situasi di awal. Pas di tengah pertandingan mereka mulai meningkatkan tempo. Hal itu juga dipicu oleh pemain nomor 19 mereka yaitu Misaiji, dan saat itulah waktunya Bukoro Kun tampil. Buki pun sadar tujuannya buat mengubah alur permainan. Meski aku tidak suka diperlakukan sebagai cadangan, ini bagus juga bisa mencolok seperti pahlawan yang muncul ke panggung. Pak Yuto bilang setelah semua itu sebenarnya tidak ada yang ingin aku katakan lagi, tetapi kalian adalah pemain-pemain yang aku banggakan. Pergilah dan tunjukkan kemampuan kalian sepenuhnya. Dan akhirnya pertandingan dimulai. Terlihat bola milik Shishido dan mereka langsung beraksi dengan umpan-umpan pendek. Hal tersebut membuat Bakuroda dan Noriyasu kesal karena meski sudah tahu dan melihat di tribun, melihat langsung sungguh akurasi dan kecepatan luar biasa. Nah, bola menuju sayap Sasuga yang dijaga oleh Murokome, dan dengan santai percaya dirinya, Sasuga berhasil mengolongi Murokome, memotong masuk ke dalam kotak penalti yang sudah ditunggu oleh Sumazuki. Namun, ya Sasuga dengan mudah juga mengecoh dan setelah itu berniat untuk langsung menendang. Tapi Sasuga yang sudah berhasil mengecoh Sumazuki, kerennya kaki panjang Sumazuki berhasil mengenai tendangan dari Sasuga. Bola tetap mengarah ke gawang dan untungnya Ten yang sebagai kiper berhasil menyelamatkan bola meskipun tangkapan dia tidak sempurna. Semua rekannya pun berterima kasih sekaligus deg-degan juga, dan Ten sendiri di sini beneran gak percaya dia berhasil menangkap bola. Gao pun yang melihat memuji pertahanan Takamiya yang bagus, tapi di pinggir lapangan, Himeno dan Yua bilang para pemain kita terlihat begitu kaku dan gugup. Nah, Murokome yang dilewati tadi dia pun berterima kasih ke Sumazuki, dan di sisi lain, Kamahori memuji Ten dengan tanggapan resmi pertamanya di pertandingan. Namun Ten sendiri tangannya terlihat gemetar dan dia bertanya ke Kamahori Senpai, karena aku nggak yakin bisa nendang bola dengan baik, bolehkah menggunakan lemparan saja? Dan Kamahori bilang, lakukan saja dengan cara yang paling nyaman untukmu. Tapi ya tetap saja bagi Ten yang ada di stadion sebesar ini dan di semifinal turnamen Tokyo membuat dia merasa agak melayang. Tapi karena berhasil menghentikan tendangan tadi membuat dia sedikit optimis. Nah, Ten pun langsung melemparkan bola, tapi tiba-tiba dia merasa bolanya hampir terlepas karena kekuatan jari-jarinya melemah. Tapi tentu saja Ten gak menyerah, dan karena selalu memegang pipa besi, Ten melempar dengan sekuat tenaga. Akan tetapi kocaknya lemparan Ten pas banget mengenai belakang kepala dari Murokome, dan yang paling kocaknya lemparan Ten yang mengenai Murokome tersebut malah masuk ke gawang Ten sendiri. Tentu saja semua orang terkejut dan melongo karena gol pertama malah gol bunuh diri konyol dari Takamiya Gaoka. Dan ya tentu semua penonton pun tertawa terbahak-bahak. Bahkan sekelas Buki pun shock berat melihat gol yang konyol tersebut. Lemparan Ten bahkan sampai-sampai membuat Murokome tepar, membuat orang panik. Tetapi tiba-tiba dia loncat dan bangun, langsung teriak ke Ten, "Kau melempar kemana? Kau mau membunuhku ya?" Ya, Ten pun merasa bersalah dan terus meminta maaf. Namun di sisi lain, Kokoro bilang ke Ten, ya mau gimana lagi, ini pertandingan resmi Ten yang pertama. Begitu juga dengan yang lain, di sini tidak ada yang menyalahkan Ten.
Karena cuma si Marukome seorang yang nyalahin Ten, membuat dia pun merasa bersalah dan konyolnya dia nggak ingin disalahkan dan memasang wajah lugunya dan bilang, "Tidak kusangka aku yang mencetak gol." Hal itu pun membuat semuanya kesal dan menghajar Marukome. Di sisi lain, Ten shock berat dan minta maaf kepada kakaknya. Namun Bakuroda di sini berkata, "Kesalahanmu sudah aku perhitungkan." Hal itu membuat Ten bingung dan kakaknya bilang, "Justru lebih baik ini terjadi di awal dan aku merasa tenang. Cepatlah berdiri, kali ini lakukan dengan benar." Tentu Ten terkejut mendengar perkataan sang kakak. Hakanai juga menyemangati Ten dan ngasih tahu bahwa sepertinya ketegangan semua orang sudah hilang. Tenang saja, semua orang tidak mempersalahkannya. Lawan kita itu tim SMA terkuat. Sudah wajar kau tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Walaupun mereka bilang begitu, tapi Bakuroda dan aku juga kami menganggap inilah yang disebut tim. Seketika Ten di sini merasa tercerahkan dan lega. Dia sadar bahwa dirinya juga adalah anggota tim ini. Pertandingan dilanjutkan kembali dengan Hakanai yang langsung menerobos membawa bola untuk mengambil kembali gol yang hilang. Tetapi tiba-tiba saja Gao tiba di hadapannya. Terjadi pertarungan duel pemain inti. Dan Pak Yuto bilang Hakanai adalah kunci terpenting di awal permainan. Duel antara Hakanai dan Gao pun terjadi di tengah lapangan membuat semua penonton bersorak. Pertarungan begitu sengit di mana Gao terus menekan Hakanai dan Hakanai sendiri sadar tekanan Gao itu luar biasa seperti biasanya. Di tribun Goriki juga bilang kedua orang itu benar-benar bersaing ketat dan ternyata faktanya di sini Majima ngasih tahu bahwa ternyata Hakanai dan Gao itu dulu satu tim yang sama. Ternyata bukan hanya Hakanai dan Majima saja yang dulu main di Youth, tapi juga ada Gao. Bahkan Majima bilang Hakanai itu adalah seorang S. Dia punya kemampuan kelas atas bahkan di generasi yang sama. Namun ia itu berakhir karena kedatangan pemain keturunan. Di sisi lain, Majima bilang Gao punya semangat kompetitif yang sangat kuat dan tak disangka sekarang mereka bertemu lagi. Nah, di sini kerennya Hakanai melakukan Step of Fortune, mencoba melatih Gao dengan menendang bola ke atas, tapi Gao tetap bisa menekan Hakanai dan terus mengikutinya. Hakanai terus menyerang, tapi Gao juga terus menghentikannya, seolah-olah mereka berdua ini saling bisa membaca gerakan satu sama lain. Di tribun, Kito berkata Hakanai terlalu lama membawa bola dan Gorki juga sadar ini pola yang sama seperti Shishido lakukan pada kita, yang dimana Hakanai dijaga oleh 3 pemain sekaligus. Meski Hakanai dikepung oleh 3 pemain, dia masih bisa mempertahankan bola sampai-sampai dia terus mempertahankan bola ke pojok garis lapangan. Dengan kegigihannya itu, dia benar-benar bisa bertahan. Dan ketika Mega kesal dan terpancing, Hakanai menendang bola dengan punggung kaki sampingnya melewati kolong Mega. Tapi di sini semua orang berpikir itu tendangan yang meleset sehingga Mega sendiri pun pergi berlari ke arah bola. Akan tetapi bola tersebut terus berputar di udara dan ketika jatuh ke tanah, bola tersebut langsung mundur dan bergulir dengan cepat ke arah Hakanai yang sudah berlari maju. Tentu saja semua orang terkejut, namun di sana ada Hakari yang mencoba menarik Hakanai, tetapi Hakanai bisa mengoper langsung kepada Noriyasu. Tapi tiba-tiba para pemain Shishido ini kompak dan langsung menekan Noriyasu dengan 3 pemain. Akan tetapi Hakanai dengan gokil sambil ngeledek gitu langsung memberikan back pass kepada Hakanai kembali. Para pemain Shishido terkecoh dan dengan gokil Hakanai memberikan umpan terobosan yang melengkung indah kepada Narushima yang sudah berlari dari sayap dan berhasil menerima dengan sempurna. Dia terus berlari membawa bola dan ia dengan ciri khas dia, Narushima langsung menendang sambil menyebutkan nama tendangannya.
Namun sayangnya tendangan dari Norisima berhasil kena blok, tetapi bola yang kena blok tersebut nyatanya jatuh di hadapan Noriyasu dan juga Kokoro. Terlihat Noriyasu yang ingin menendang, tapi lagi-lagi ada pemain Shiseido yang berhasil memblok tendangannya. Dan kali ini bola keluar dari lapangan permainan. Semua penonton heboh melihat pertahanan Shiseido yang epik. Di sisi lain, Takamiya Gaoka juga luar biasa. Serangan mereka begitu mengalir membuat Shiseido panik di gawang. Nah, Majima di tribun bertanya ke Goriki, siapa pemain kunci utama dari alur permainan Takamiya? Goriki terlihat mikir, namun dia menjawab mungkin nomor 10. Goriki bilang kekuatan penguasaan bola Hakane yang tetap bertahan meski dikelilingi 3 orang membuat perbedaan. Tapi cara dia melepaskan diri dengan berputar tadi, teknik luar biasa itu yang paling gila. Lalu Majima berkata, memang kedua hal itu penting juga, tetapi dengan keterampilan individu saja tidak mungkin bisa menerobos. Kreativitas Hakane itu yang bisa dibilang paling efektif. Hakane pun di sini terlihat memprovokasi, di mana dia bilang, seperti yang diharapkan, tidak semudah itu membiarkanku melakukan sesuka hati. Dan Gao di sini nyaut, kau memang luar biasa Hakane. Nah, terlihat lemparan dalam Takamiya diambil Katsuki dengan long throw, yang dimana bola menuju Kokoro yang pendek dijaga Chiaki yang tingginya 190 cm. Namun meski begitu, di sini Kokoro memperkuat pinggulnya guna menahan Chiaki. Dan ketika bola mendekat, Kokoro dengan gokil langsung bergerak ke depan menerima bola dengan dadanya. Namun ya Chiaki langsung menghadang Kokoro lagi, menekan dirinya, bahkan Kokoro diremehkan. Kokoro terus berusaha melewati Chiaki, tapi kecepatan Kokoro bisa diikuti. Di sisi lain, Buki tersenyum dan bilang kekuatan Kokoro adalah level fleksibilitas yang tinggi, dimana dengan gokil, Chiaki yang terus mengikuti Kokoro, dia terkejut karena Kokoro tiba-tiba langsung berputar berbalik arah melewati. Setelah Kokoro lewat, dia dihadang oleh Fukabori, tetapi Kokoro langsung mengirimkan umpan ke tengah pada Noriyasu yang sudah siap langsung menendang. Tapi kerennya Noriyasu sadar Fukabori sudah melebarkan kakinya buat memblok. Karena itu juga Noriyasu tidak jadi menendang penuh, melainkan dia melop bola tersebut menuju ke arah gawang. Tapi sayangnya tangan kiper Shiseido begitu panjang dan berhasil menahan tendangan chip dari Noriyasu. Sepertinya ini kemampuan baru dari Noriyasu yang dia maksud, dimana dia bilang selanjutnya aku akan mempercepat ayunannya sedikit. Di tribun, Goriki terkejut karena Majima bilang seluruh tim Takamiya berkembang pesat. Bahkan Chiaki pun sekarang mewaspadai Kokoro, dimana dia juga nggak nyangka nomor 9 atau Kokoro berputar seperti karet dengan cepat. Nah, kiper Shiseido melempar bola jauh kepada Gao, di mana membuat semua pemain Takamiya panik karena Shiseido menaikkan garis pertahanan mereka. Gao pun terlihat tersenyum dan langsung memberikan bola kepada Misaiji. Ya, seperti biasa Misaiji santai banget mendribble bola ke pertahanan lawan. Akan tetapi, dia kaget saat menyadari pertahanan dari Takamiya. Bahkan insting dia pun berkata sulit untuk dilakukan. Dimana alasannya karena ada si Kamahori yang siap memangsa Misaiji. Saat melihat wajah Kamahori, Misaiji pun langsung refleks melakukan back pass. Bahkan dia sampai ngumpet ke rekannya karena ketakutan. Gao sadar karena Misaiji tidak menyerang mungkin sulit menembus dari tengah, makanya dia memberikan bola ke sayap pada Uzai, yang dimana Uzai dijaga oleh Taijo, tapi ya dengan mudahnya Uzai melewati. Namun setelah itu ada Kamahori yang sudah siap menghadang, tapi dia terkejut karena dia merasa jijik melihat mukanya si Uzai. Dengan alasan konyol, dia malah nggak fokus dan berhasil dikolongi.
Tetapi ternyata Kamahori sengaja karena di sana sudah ada Sumazuki yang berhasil merebut bola dari Uzai. Semua penonton pun terkejut dan berpikir Kamahori memang sengaja dilewati. Tapi ketika Sumazuki ingin mengirimkan bola ke Hakane Senpai, tiba-tiba saja Uzai dengan cepat merebut bolanya kembali. Dia pun langsung bergerak menuju gawang berhadapan one on one dengan Ten dan langsung melakukan ancang-ancang tembakan. Ten terlihat panik banget, tapi untungnya ada Bakuroda datang dan membody Uzai. Tapi meski Uzai diganggu dan terhempas, gokilnya dia masih bisa menendang kencang ke arah gawang dengan jalur yang bagus banget ke pojok atas gawang Ten. Tentu semuanya sangat deg-degan, tapi Ten di sini ingat perkataan kakaknya yang sebelumnya, yang selanjutnya lakukan dengan benar. Dan dengan gokil, Ten melompat dan berhasil menangkap bola dengan satu tangannya. Semua rekannya terkejut, tapi karena jari-jari Ten seperti masih gemetar, dia gagal menangkap dengan sempurna membuat bola keluar lapangan.